jangan pada saat buka atau sahur itu jangan pilih yang mengandung gula yang tinggi. Jangan roti putih jangan ya. Donat jangan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali di podcast Harmoni bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman, tema kita hari ini adalah perhatikan gizi saat bulan puasa agar tetap sehat dan lancar. Dan sudah bersama kita hari ini Dr. RR Heri Harisawati, MKes SPGK, merupakan dokter spesialis ahli gizi klinik dari RSUD Gambiran Kota Kediri. Dokter, selamat pagi. Pagi. Sehat, dokter? Alhamdulillah sehat. Dokter, ini kan kita menjelang bulan suci Ramadan ya, dokter, saat puasa nanti. Kita kan pasti memerlukan atau memperhatikan nutrisi atau gizi yang harus kita perhatikan pada saat bulan puasa. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, dokter, pada saat bulan puasa itu seperti apa? Ya, dan kita ini mau seminggu lagi ya, kira-kira mau bulan puasa. Memang ada yang harus kita perhatikan ya, terutama dari makanan ya, supaya kita tetap bugar saat berpuasa. Tentunya semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu harus kita penuhi ya. Apa yang kita butuhkan? Semua zat-zat gizi yang lengkap, gizi seimbang ya. Semua itu mengandung karbohidrat ya, protein, lemak, vitamin, mineral, dan tentunya air, cairan tubuh ya, untuk memenuhi cairan tubuh. Tapi di sini perlu diperhatikan jenis-jenis karbohidrat yang mana, protein yang mana, lemak yang mana, seperti itu ya. Jadi kita misalnya nih karbohidrat sebagai sumber tenaga kita ya, kita nggak boleh supaya bugar ya, tetap nggak lemes gitu ya. Jadi perlu diperhatikan pemilihan jenis karbohidratnya seperti apa. Bukan jenis karbohidrat yang sederhana, maksudnya yang mudah diserap oleh tubuh seperti gula yang itu tidak banyak diperlukan oleh tubuh kita pada saat berpuasa. Itu ya, dokter ya. Iya, jadi pemilihan karbohidrat itu yang kompleks, yang kalau kita makan itu tidak mudah untuk diserap oleh usus. Jadi masih butuh proses di dalam usus sehingga kita itu merasa kenyang lebih lama. Itu seperti apa, dokter? Nah, seperti apa ya? Kita pemilihannya misalnya jangan pada saat buka atau sahur itu jangan pilih yang mengandung gula yang tinggi. Jangan roti putih jangan ya. Donat jangan gitu ya. Tapi kita pilih misalnya nasi putih boleh ya. Ada yang lebih bagus lagi itu nasi merah. Apalagi seperti misalnya kalau mau makan roti bagaimana ya? Itu pakai roti yang gandum ya, yang lebih baik ya, yang lebih lama rasa kenyangnya. Apalagi ubi-ubian boleh, dia itu kan karbohidrat kandungannya. Iya, jadi boleh deh macam-macam ubi ya, ubi rambat yang warna apa itu macam-macam ya. Ada ungu, ada orange ya, ada yang putih gitu ya. Itu malah yang disarankan ya, dokter ya. Jadi lebih kenyangnya lebih lama gitu. Terus apalagi yang oatmeal boleh ya, yang suka oatmeal silakan. Jadi intinya yang mengandung karbohidrat yang masih butuh proses pencernaan yang lebih lama di dalam usus ya, yang tinggi seratnya ya, bukan berupa tepung-tepungan seperti mie, bukan ya. Malah mie roti putih ya, itu mudah dicerna, suka gampang lapar kita nanti gitu ya. Terus apalagi kalau protein. Nah, proteinnya itu kan, protein ini kan manfaatnya kalau untuk orang dewasa kan untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Nah, itu juga harus dipenuhi. Harus banyak ya. Kita kan kalau pesan makanan itu kan nasi gitu ya, nasi
proteinnya 1 gitu ya, 1 gitu. Tapi kalau Jadi, untuk berpuasa lebih banyak di lebih proteinnya banyak, dulu ya iya. dokter. Lebih banyak, minimal 2 porsi, misalnya satu paha gitu ya, sama misalnya telur gitu. Jadi ada tambahan lagi iya, ya dokter. harus ada tambahannya protein, karena protein itu yang membangun otot kita ya, tidak mudah lemas nantinya, karena semua metabolisme itu terjadi di dalam otot ya. Nah, kemudian apalagi harus dipenuhi? Lemak. Nah, lemak ini jangan yang lemak jenuh ya. Kita kalau makan tuh kalau buka ya, so banyak goreng-gorengan ya. Boleh enggak goreng-gorengan Itu salah satunya ya? saya nih dokter. Boleh enggak goreng-gorengan? Sebetulnya boleh, tapi jangan porsinya jangan banyak. Iya. Kita tuh enggak cukup 1 loh. Iya. Ya. Apa itu kalau gorengan? Apa? Ambil tahu goreng, ya 1, tempe goreng 1. Kemudian apa lagi? Apa itu bakwan 1 ya? Banyak sekali. Akhirnya itu bukan 1, minimal 2 yang diambil. Akhirnya banyak sekali menumpuk tuh dalam tubuh kita ya, yang sebetulnya tidak dibutuhkan gitu ya. Lemak itu ya kita butuhkan dalam tumisan, ya sudah cukup sebetulnya ya. Jadi seperti sayur ditumis gitu minyak Boleh, silahkan. Lemak itu tetap dibutuhkan, tapi berlebihan itu tidak baik, apalagi berupa gorengan-gorengan itu ya. Jadi ya nanti apalagi yang harus dipenuhi pada saat setiap kita makan itu harus ada sayur dan buah gitu. Baik itu di saat sahur maupun buka puasa ya dokter. Harus dipenuhi. Dan porsinya jangan sedikit. Lebih banyak dari Lebih banyak. hari-hari Jadi biasa. satu mangkok ya, kalau kita dalam piring itu 1/4 sampai setengah piring gitu. Jangan cuma sayur 1 sendok sayur Buat gitu. syarat aja dokter itu namanya. Iya itu gitu. Jadi kebutuhan kita tuh sebetulnya banyak untuk sayuran. Itu kita kebutuhannya banyak untuk memenuhi kebutuhan kita dalam sehari ya, dalam sehari. Jadi hitungannya tuh sehari. Buah juga demikian, walaupun buah itu karena manisnya itu dibatasi pada orang-orang tertentu ya, misalnya penyakit tertentu gitu. Dan jangan lupa air ya, minum ya. Jangan lupa males minum ya. Nanti kalau males minum akhirnya lemes dokter. Siang-siang panas terik matahari. Termasuk makanan-makanan yang berkuah ya. Cairan-cairan mungkin susu boleh silahkan. Itu juga boleh dokter, susu juga sudah dihitung ya, sudah dihitung sebagai cairan. Ya, baik. Nah dokter, ada juga nggak sih makanan yang harus dihindari nih, terlebih saat orang yang memiliki penyakit penyerta seperti mungkin asam lambung seperti dokter, gimana dokter? Oh itu lain lagi kalau itu untuk orang normal ya. Kemudian kalau pada orang dengan gangguan lambung itu ada memang harus dibatasi ya. Tapi sebenarnya kalau orang itu sehat, ada yang harus dihindari nggak sih dokter mungkin pada saat kalau orang sehat tuh intinya malah harus banyak variasinya ya, bermacam-macam, karena satu macam makanan itu kandungan gizinya berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi harus komplit gitu loh. Jadi bermacam-macam sehingga tubuh kita mendapat dari semua jenis makanan gitu. Baik. Ya, nah kalau seperti orang yang asam lambung seperti itu, ya itu perlu dibatasi memang makanan-makanan tertentu. Ada memang kalau pas puasa gitu ya, ada kok sakit ya, sudah habis sahur sakit sekali perutnya ya. Nanti juga lapar juga kenyang sakit ya. Kok lapar juga. Dokter, teman saya kayak gitu, itu sebenarnya gimana sih dokter kalau menurut kesehatan? Lapar juga sakit gitu ya. Perlu memang pemilihan makanan tertentu ya. Kalau orang sakit lambung itu pertama waktu makannya, jadi tidak boleh misalnya habis buka ya langsung makan banyak, itu tidak boleh. Dijeda dulu gitu ya, sholatlah dulu ya, habis makanan pembuka itu nanti sholatlah dulu gitu ya. Nanti makan terlalu banyak sakit juga langsung ya. Baik. Nanti ada makanan utama setelah makan buka ya. Kemudian nanti habis taraweh misalnya ya, habis taraweh itu juga makan lagi deh, jangan males makan ya, supaya ndak terpenuhi juga ya kebutuhannya. Kemudian memang harus makan besar, ndak ya, buah cukup ya, cukup sama cemilan atau kue 1 biji atau susu boleh ya. Kemudian pada saat sahur demikian juga ya, harus lengkap itu
sayur, walaupun sayurnya itu ada ini juga dibatasin ya pada orang Yang punya ada sayur-sayur tertentu yang harus dipilih. Iya. Jadi intinya itu pertama itu tidak mengandung gas gitu. Jadi mengandung gas dan berserat tinggi itu baiknya dihindari. Seperti apa? Kita makan apa ya yang mengandung gas ya? Ketan misalnya ya. Kemudian tape misalnya seperti itu ya. Berarti itu dihindari dulu. Iya, sayuran-sayuran yang kuning telur juga. Kuning telur iya bisa itu mengandung gas. Jadi biasa agak sebah ya perut itu kalau makan itu gitu ya. Kemudian apalagi yang mengandung serat yang tinggi? Ubi-ubian itu enggak boleh di situ. Oh, ubi-ubian malah tidak boleh, dokter. Orang sering sedang makan nasi malah makan ubi ya. Dia mengandung gas dan serat yang tinggi. Serat yang tinggi tadi ya. Kemudian apalagi ya kalau buah-buahan ya jangan yang mengandung gas itu tadi seperti durian ya. Hindari dulu ya. Nanas itu ya. Kedondong, apalagi ya kita kan langsung ini langsung sebut aja nanti yang mengandung apa itu gitu ya. Apalagi nangka mungkin ya. Kalau sayuran itu seperti kol ya, sawi, itu daun ubi, daun singkong, daun pepaya itu kita biasanya sakit kalau makan seperti itu ya. Nah, kalau untuk kita nih dokter pada saat sahur ini memilih untuk tidak sahur itu gimana dokter menurut kesehatan sendiri? Boleh nggak sih dokter? Kalau misalkan malas lah sahur, nggak usah sahur aja. Nah itu kayak gitu gimana dokter menurut kesehatan? Soalnya saya sendiri juga gitu dokter. Saya tuh malas sahur, jadi milih untuk minum air putih itu menurut saya sudah cukup biasanya sama kurma gitu aja. Sebenarnya di kesehatan gimana sih dokter? Mohon penjelasannya. Gitu ya. Jadi saya kira kalau nggak sahur itu kebelabasan bangun gitu ya. Nggak bangun sampai subuh baru nggak sahur gitu. Kalau sekali-sekali mungkin ya tentu pada hari itulah yang lemas. Kalau berkali-kali bagaimana itu? Ya. Jadi kalau kita sih sekali-sekali nggak sahur sebetulnya ya sudah nggak sengaja ya otomatis lah Mbak lemes saat itu ya hari itu ya. Iya kan? Tapi kalau untuk selama 1 bulan misalnya karena ingin diet misalnya itu orang-orang yang tidak sahur itu atau tidak cukup pastilah Mbak itu kalau dia dalam 1 bulan itu tidak tercukupi zat-zat gizinya apalagi dengan waktu yang cukup lama waktu yang dalam 1 bulan terus berbukanya juga cuma sedikit ya itu lama-lama kan kita kekurangan zat-zat gizi ya. Berarti apakah akan memicu masalah kesehatan juga nggak dokter? Kurang zat-zat gizi kan daya tahan tubuh kita menurun ya. Nanti mudah sakit. Iya. Tetap disarankan untuk sahur ya dokter ya. Sahurnya yang baik juga yang lengkap. Kalau buah aja gitu dokter boleh nggak dokter misalkan kalau kita sahur? Kita itu hitungannya itu dalam sehari kebutuhannya. Maukah itu kita misalnya yang berat badan normal misalnya ya harus dicukupi kalau kita tidak mau turun berat badannya. Iya. Tapi kalau kita enggak sahur ingin kurang gitu berat badan itu tidak harus tetap terpenuhi nanti turun berat badannya tapi sakit bagaimana? Mungkin porsinya agak dikurangi seperti itu dokter. Tapi tetap lengkap, tetap komplit. Kandungan zat-zat gizinya, proteinnya, tetap harus semua terutama protein dan vitamin mineral yang ada di buah dan sayur. Jadi harus dipenuhi itu. Kalau cadangan, kita punya cadangan ya kalau untuk karbohidrat, lemak dalam tubuh kita ada gitu ya. Jadi kalau protein sama yang kandungnya ada di lauk, sama buah dan sayur itu tidak boleh kurang. Baik, berarti tetap harus sahur ya dokter biar nggak lemas, biar zat besi di dalam tubuhnya tetap terjaga. Lama-lama nanti nggak bisa puasa sakit tuh. Baik. Nah dokter kalau untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui nih dokter, kalau saat berpuasa mungkin ada tips dan trik nggak dokter? Ibu hamil dan menyusui, kalau ibu hamil itu kita tergantung lagi status gizinya ibu hamil atau ibu menyusui itu. Kalau memang itu tidak
berat ya, artinya dia full ASI nih 6 bulan ASI eksklusif gitu ya, mungkin sebaiknya tidak puasa dulu. Demikian juga dengan ibu hamil ya, dia dengan kondisi tertentu misalnya boleh dicoba untuk puasa, tetapi bila tidak mampu kita tidak anjurkan. Ya kalau dari segi agama kan boleh bayar fidyah ya, seperti itu ya. Mungkin tergantung nanti biasanya sih kalau kondisi-kondisi khusus dikonsulkan ke dokter sih seperti itu. Jadi nanti ditentukan apa dianjurkan puasa atau tidak gitu. Namun untuk ibu hamil dan ibu menyusui mungkin ada tips nggak dokter untuk makannya harus dilebihkan di apanya gitu biasanya kalau dari kesehatan? Iya, dia harus makan lebih banyak lagi untuk kebutuhan ibu dan janinnya. Iya, tetap Mbak harus. Itu biasanya kalau kita di klinik, di rumah sakit, tetap kita penuhin, kita hitung berapa kebutuhannya ibu sesuai usia kehamilan dan juga sesuai dengan masa menyusuinya itu pada keberapa anaknya umur berapa. Baik, berarti nggak apa-apa ya dokter sebenarnya kalau kita tetap hamil, kalau kita hamil atau menyusui puasa itu tetap nggak apa-apa. Yang penting tetap nutrisinya itu tercukupi. Baik. Nah dokter ini nih banyak pertanyaan ya, salah satunya saya. Kalau sedang puasa itu sering kali mengantuk dokter. Nah itu kira-kira itu ada nggak sih dokter hubungannya sama apa yang kita makan nih saat mungkin kita sahur kebanyakan karbohidrat mungkin kayak gitu akhirnya kita ngantuk dokter. Iya. Jadi kalau mengantuk itu kan ya pertama kan ada perubahannya dari metabolisme tubuh kita ya, dan waktu misalnya ya waktu kita buka malam hari ya kita biasanya udah tidur, kita masih ada kegiatan taraweh ya kalau bulan Ramadan sama mungkin sholat malam gitu ya. Terus apalagi ditambah lagi nanti makanan itu. Jadi kalau kita tentunya yang pertama itu pola tidur yang berubah ya. Mestinya kita memang ngantuk sih di siang hari. Mungkin itu awal-awal puasa deh kalau tapi setelah kita penyesuaian mungkin tidak lagi gitu. Tapi yang perlu diperhatikan makanan itu kita jangan itu lagi kembali ke sahur misalnya ya. Terlalu banyak yang dimakan ya. Baik, karbohidratnya terlalu banyak. Karbohidrat, lemaknya, porsinya banyak gitu loh. Padahal itu tidak dibutuhkan gitu loh. Porsinya banyak gitu loh. Jadi kita itu ya mudahlah mengantuk ya. Nanti ya mudah karena pada saat itu kalau sudah kenyang sekali itu kan ada rasa nyaman gitu, karena hormon-hormon nyaman di situ membuat kita tuh ngantuk gitu ya. Seperti itu gitu ya. Kemudian kurang cairan lagi nih ya, kurang minum juga dokter. Kurang minum. Salah satu juga tadi itu, jadi kurang makanan yang mengandung serat itu sehingga tidak bertahan lama. Kita gula darah kita tuh mudah jatuh sudah tidak ada waktu kita sudah tengah hari gitu ya, apalagi menjelang buka itu sudah habis cadangan dari makanan kita kan sudah habis tuh ya. Jadi hati nih yang ini ya nanti yang mengeluarkan makanan kita, cadangan kita hati nanti. Nah kok sudah habis lagi di situ ya, karena kan udah habis nih yang dari luar ya yang kita makan. Nah itu nanti hati akan mengeluarkan cadangan ya untuk energi kita. Supaya tidak cepat keluarkan cadangan ini ya kita makanan yang banyak yang karbohidrat kompleks itu ya, jangan banyak ya kalorinya tinggi itu ya, lemak yang tinggi aja kayak gitu ya dokter. Lemak yang tinggi juga Mbak. Baik. Nah dokter kalau saat kita berpuasa perlu nggak sih sebenarnya kita tuh makan atau minum suplemen tambahan seperti itu untuk mungkin biar lebih bugar seperti itu sebenarnya butuh boleh dokter? Nanti gini. Jadi kalau aktivitasnya kan ada aktivitas ringan ya, seperti kita banyak duduk gitu ya, dan banyak aktivitas di lapangan itu enggak perlu. Tapi kalau kita banyak aktivitas sedang sampai berat itu dianjurkan untuk. Berarti boleh ya dokter? Boleh. Jadi berupa suplemen berupa tablet, kapsul atau yang alami boleh yang alami.
Yang alami itu seperti apa, Mbak? Apa dokter itu? boleh. Misalnya ekstra madu gitu ya. Ada lagi produk-produk lebah seperti madu, propolis, bipolin itu silahkan. Itu yang alami. Ya. Baik. Untuk menambah daya tahan tubuh, stamina, kebugaran tubuh. Baik. Nah, dokter ini pertanyaan untuk mungkin para perempuan ya dokter ya. Boleh nggak sih dok, puasa itu juga diperuntukkan untuk orang sekaligus diet? Nah ini gimana dokter? Sangat bisa ya. Boleh dokter? Boleh. Mungkin caranya gini. Jadi kita itu kebutuhan kita itu dihitung itu dalam sehari. Ya. Kalau kita berpuasa itu kan waktunya jadi sempit ya untuk memenuhi kebutuhannya itu ya. Kita puasa itu cuma makan 2 kali makanan utama, berbuka sama sahur. Kalau hari-hari biasa kita kan ada makan siang. Mestinya kita kan turun dong, nggak ada makan siang. Nah, kenapa pada akhir Ramadan kok malah tetap atau bertambah nih? Apalagi nanti pas puasa bertambah lagi tuh. Kenapa itu coba? Nah, dari sini kenapa sampai seperti itu? Hitungannya kan tadi sehari ya. Terus kenapa kok malah tetap atau bertambah? Tidak malah turun. Mestinya kan turun tadi, tidak ada makan siang. Karena makan siangnya itu diganti dengan pada saat buka puasa. Kue-kue yang manis ya, donat, cake, es krim ya, minuman-minuman yang manis, es cendol ya, ada cake-nya, ada es cendol, es campur ya. Seperti itu banyak sekali pada saat kita itu berbuka. Nah, kalori-kalori dari makanan itu tadi yang saya tidak cukup satu ya, begini-begini ya. Jadi berulang-ulang gitu diambilnya gorengannya. Itu melebihi dari porsi makan siang gitu loh. Kalorinya itu sangat tinggi di situ. Mestinya kan enggak ada. Kita kan kalau enggak puasa kan enggak beli ya seperti, tapi berlebihan pada saat berbuka. Kita tuh kan kayaknya mau memanjakan, nanti makan apa gitu. Mata biasanya dokter. Beli semua, harus beli semua nih. Kebanyakan gitu loh. Malah melebihi porsi dari porsi makan siang yang biasa kita konsumsi sebelum puasa. Akhirnya apa? Akhirnya berlebihlah kalori dari berbuka sampai sahur walaupun 2 kali makan. Cemilannya yang lebih banyak di situ. Jadi itu mestinya kita tetap makan normal, gitu ya. Jadi cukup dengan dengan pembuka misalnya jus buah, silahkan tanpa gula. Kalau pingin manis itu sedikit airnya di boleh jus. Ditambah madu kayak gitu. Boleh silahkan, ya. Nanti kue, silahkan kue misalnya 1 potong, 2 potong sudah. Nanti kita sholat. Nanti makan biasa sayur, proteinnya ditambah ya. Kemudian ada buah lagi di situ, silahkan gitu. Itu sudah mengurangi gitu. Nanti pas kita mau sholat tarawih sudah selesai, itu makan lagi buah, boleh berupa buah gitu ya. Minum air yang cukup ya. Kalau ada cemilan misalnya kacang-kacangan boleh, kacang rebus ya, kacang sangrai boleh silahkan ya. Jadi banyak serat di situ ya. Kemudian habis sahur lagi komplit lagi, ada nasi secukupnya, mungkin 7 sendok makan ya, sayur setengah piring gitu ya. Kemudian buah. Kemudian nanti yang kegiatannya berat ya, itu boleh ditambahkan suplemen. Jadi di situ jadi tetap insya Allah sudah cukup kebutuhannya, malah akan berkurang karena tidak ada makan siang itu tadi. Jadi nggak berlebihan gitu ya dokter. Jadi ini salah satu tips mungkin yang menginginkan berat badannya turun juga ya dokter. Iya, mestinya jangan diganti makan siang dengan makanan-makanan yang full itu gitu, yang full kalori ya, yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak gitu. Iya. Baik. Nah, dokter, boleh nggak sih waktu kita berpuasa juga kita berolahraga itu diperbolehkan juga nggak dokter? Iya, boleh sih. Tapi biasanya dianjurkan menjelang berbuka ya. Menjelang berbuka ya malah dokter. Di situ itu biasanya kita kan kekurangan gula ya pada saat itu ya.
Kemudian biasanya itu dengan ditambahin olahraga itu lemak-lemak itu lebih mudah lagi dilepaskan pada saat olahraga itu. Nanti kita setelah itu kita biar tidak haus kita segera berbuka itu. Biasanya 1 jam, setengah jam sebelum berbuka. Sebelum berbuka malah disarankan untuk berolahraga atau kalau kecil ya. Kalau malam boleh juga habis tarawih boleh. Ya sebentar aja lah, setengah jam gitu boleh. Itu sudah cukup ya dokter. Baik. Nah dokter, mengingat waktu puasa nanti kan pasti cukup panjang ya dokter ya. Adakah takaran minum atau minuman yang harus, makanan atau minuman yang harus dipenuhi itu seberapa sih dokter sebenarnya? Ada takarannya nggak sebenarnya biar orang itu nggak lemes kayak gitu? Iya, jadi untuk orang dewasa yang normal berat badannya itu yang harus dipenuhi itu kalau kita makan ya nanti gini ya supaya gampang ya Mbak ya, jadi mudah dipahami. Jadi kita tiap makan itu kita makan dalam 1 piring itu terbagi ya, dalam 1 piring itu terbagi ada nasi ya, karbohidrat ya. Kemudian lauk ya, lauk itu harus cukup, tidak boleh kurang. Jadi proteinnya ini, otot ini penting ya untuk dibangun dari protein ya, otot itu ya. Jadi kalau otot ini sumber yang mengelola energi, kalau kurang proteinnya pengolahan energinya juga menurun gitu. Jadi kurang itu yang membuat kita lemas juga ya. Jadi protein harus dipenuhi ya. 1 potong protein satu potong ayam misalnya yang sedang ya, mesti paha gitu ya, 1 potong. Kemudian telur misalnya 1 potong itu sama 1 potong paha telur sama 1 potong tempe dari nabati misalnya. Itu sudah cukup untuk memenuhi sekali makan ya dokter ya. Jadi 2 potong protein hewani yang kita bisa lihat dalam itu sehari-hari ya, dalam potongannya itu sama 1 bentuk dari protein hewani, 2 protein hewani dan 1 nabati. Kemudian sayurnya itu setengah piring, banyak loh. 100 kalau ditimbang ya 100 gram sampai 100 kalau ditimbang ya. Kalau enggak ditimbang itu ya 1 mangkok iya, 1 mangkok itu biasanya. Jadi masak sayur itu banyak kalau dalam keluarga itu, jangan sedikit ya sayurnya. Pakai sayur enggak sedikit gitu ya. Kemudian buah yang harus dipenuhi itu 2 potong buah gitu ya, 2 potong buah pepaya misalnya yang sedang itu ya sekitar 200 gram gitu. Jadi kalau kita konsultasi gizi ya itu ada timbangannya, ada beratnya atau ukuran sebenarnya 1 potong sedang ya seperti kita lihat itu. Kemudian cemilannya misalnya yang sehat juga, jangan yang lain, buah dan yang mengandung serat yang tinggi. Ya, boleh puding buah ya, boleh kacang-kacangan, biasanya apa ya di Kediri ya, kacang rebus boleh lah, kacang sangrai ya, apalagi itu kacang hijau boleh ya, seperti itu ya. Kalau untuk minumnya sendiri dokter, seberapa sih dokter kalau per hari gitu kalau saat kita gitu. Kalau air itu bisa dibagi ya, pada saat kita buka mungkin 2 gelas ya, 2 gelas. Kemudian habis berbuka makanan utama 2 gelas juga. Habis tarawih itu mungkin habis tarawih haus minum lagi 2 gelas ya. Air putih ya dokter ya, bukan air yang berasa manis ya dokter. Nanti kebanyakan gula nanti dokter. Kemudian saat sahur juga dipenuhi 2 gelas. Dan juga kalau pengganti air kelapa itu juga bagus untuk pada saat berbuka. Pada saat berbuka. Ya. Baik. Dia vitamin dan mineral yang alami di situ. Ya. Kalau konsumsi kopi atau teh masih boleh dokter? Kalau kopi atau teh itu biasanya sudah sering ya, sudah kebiasaan ya, itu silahkan boleh. Tetapi jangan berlebihan. Dan pada saat itu cangkir, jangan dari jam 2 malam gitu minum lagi, gitulah, janganlah. Cukup 1 cangkir saja gitu. Karena apa? Dia bisa memicu sering kencing. Kalau sering kencing, kita mudah dehidrasi. Karena gitu. kekurangan cairan tadi ya dokter. Itu. Baik. Nah dokter, sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin ada pesan untuk masyarakat agar nanti pada saat puasa kita tetap sehat dan bugar. Silakan. Ya, jadi kita itu
berpuasa itu harus memenuhi semua gizi ya, komplit ya. Jadi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air itu harus cukup ya. Jadi kita mengkonsumsi sumber karbohidrat bukan yang bukan yang seperti gula ya, yang sederhana bentuknya sehingga mudah diserap, tidak ya. Jadi pilihlah nasi ya, nasi putih boleh ya, nasi yang lain boleh. Kalau nasi merah kan agak sulit ya, yang ubi-ubian boleh ya, kemudian roti gandum ya. Kemudian yang protein ini juga harus dipenuhi ya, jangan yang berpengawet ya, yang seger aja ya. Yang seger, yang berpengawet apa ya, kayak sosis gitu ya, burger gitu ya. Yang sederhana saja ya, yang segar, makanan yang segar. Kemudian jangan lupa itu sayur sama buah harus ada pada makanan utama ya. Jadi pada saat berbuka sama sayur harus ada ya, karena itu kebutuhan kita. Kemudian bila kita aktivitasnya tinggi, silakan ya mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral, silakan ya. Jangan lupa minum yang cukup. Oke, siap. Terima kasih Dr. Hesti atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Ayu. Baik. Dan saya Ayu Ardita mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.